Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Suciaka Safitri dengan NIM 11970100072 dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan memaparkan terkait convolutional neural network dan penerapannya pada Python untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Deep Learning dengan dosen Bapak Dr. Arifatul Huda SSI MKom. Adapun yang akan dibahas di sini, bagian pertama yaitu ada pendahuluan. Di sini akan mengenalkan terkait machine learning, artificial neural network, dan juga deep learning. Kemudian bagian kedua membahas mengenai convolutional neural network, kayak apa itu CNN, arsitekturnya bagaimana, juga kelebihan dan kekurangan daripada CNN. Dan di bagian yang ketiga, ada contoh penerapan CNN menggunakan Python. Masuk ke bagian yang pertama, di bagian pendahuluan, di sini membahas mengenai machine learning yang pertama. Nah, machine learning adalah bagian dari AI yang saat memproses data, ia menggunakan teknik statistika, di mana pada machine learning, data dibagi menjadi dua. Ada data training, yaitu dataset yang digunakan untuk pembelajaran, dan ada data testing, yaitu dataset yang digunakan untuk pengujian. Nah, sistem itu akan belajar dari data training. Belajarnya bagaimana? Belajarnya itu dengan mengenali fitur yang ada pada data tersebut. Setelah belajar di data training, kemudian sistem ini akan melakukan pengenalan terhadap data testing yang diinputkan. Nah, data testing ini akan dikenali sebagai kelas tertentu. Hal ini dilakukan menggunakan perbandingan fitur yang ada pada data training dan data testing. Kemudian, ada metode machine learning. Metode machine learning ini ada 4 metode. Yang pertama ada supervised learning, merupakan algoritma machine learning yang menggunakan data terlabel. Nah, contohnya ada ANN, SVM, dan juga decision tree. Kemudian, metode yang kedua ada unsupervised learning, merupakan algoritma machine learning yang menggunakan data yang tidak terlabel. Jadi, unsupervised learning ini kebalikan daripada supervised learning. Nah, contohnya seperti K-means, Fuzzy-K-means. Kemudian, metode yang ketiga ada semi-supervised learning. Jadi, semi-supervised learning itu kombinasi daripada supervised learning dan unsupervised learning. Nah, contoh penggunaannya itu adalah untuk proses identifikasi wajah seseorang pada webcam atau kamera smartphone. Kemudian metode yang keempat adalah reinforcement learning, merupakan metode yang berfungsi untuk mengoptimalkan sistem. Nah, contohnya seperti Q-learning dan juga collaborative reinforcement learning. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ada artificial neural network. Artificial neural network ini adalah metode machine learning yang punya 3 hingga 4 layer, di mana layer tersebut dinamakan multi-layer perceptron. Kenapa? Karena layernya ada banyak, jadi dikatakan sebagai multi-layer perceptron. Nah, MLP ini punya 3 bagian. Ada input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, di sini ada arsitekturnya. Nah, di sini ada input layer. Kemudian hidden layer-nya itu di sini di bagian dalam sini, nanti ada layer-layer tersembunyi, dan nanti ada juga output layer, di mana tiap layer memiliki banyak neuron, dan neuron itu bisa memiliki input yang sama tapi bobotnya tidak sama atau berbeda. Kemudian lanjut ke yang ketiga ada deep learning. Nah, deep learning adalah bagian dari machine learning yang melakukan pembelajaran secara hierarki. Deep learning merupakan metode pengembangan dari ANN pada machine learning, di mana pada deep learning pembelajaran dilakukan terhadap banyak layer. Nah, layer pertama nanti akan menghasilkan fitur yang sederhana, sehingga hingga layer-layer selanjutnya hingga akhir akan menghasilkan fitur-fitur yang lebih kompleks. Biasanya deep learning ini dilakukan pada teknik klasifikasi, clustering, segmentasi, maupun recognition. Nah, deep learning ini biasa digunakan pada data-data yang tidak teratur seperti data teks, suara, dan citra. Nah, ini contoh daripada arsitektur deep learning. Jadi, deep learning itu pembelajaran yang mendalam, artinya hidden layer-nya pun pasti bakalan lebih banyak. Dan deep learning ini biasa digunakan dengan data yang sangat besar.
Nah, selanjutnya masuk ke bagian yang kedua, ada Convolutional Neural Network atau CNN. Nah, CNN adalah pengembangan daripada ANN konvensional, di mana CNN adalah jenis jaringan saraf tiruan yang umumnya digunakan dalam pengenalan dan pemrosesan gambar. Nah, arsitektur dari CNN sendiri itu terdiri dari puluhan hingga ratusan layer. Makanya CNN ini juga masuk ke dalam deep learning. Kemudian proses CNN-nya sendiri di sini citra diproses oleh CNN melalui network layer yang dan menghasilkan output pada kelas tertentu, di mana setiap layer terjadi learning dan output pada setiap layer akan menjadi input untuk layer selanjutnya. Pada awal network, layer menghasilkan fitur sederhana seperti warna, kecerahan, dan tepi, di mana selanjutnya network akan menghasilkan fitur yang lebih kompleks. Nah, sesuai dengan fungsinya, layer CNN dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada layer ekstraksi dan ada layer klasifikasi. Nah, layer ekstraksi adalah layer yang berfungsi untuk melakukan ekstraksi fitur dari citra input. Layer ini terdiri dari convolutional layer, pooling layer, dan rectified linear unit atau ReLU. Nah, untuk layer klasifikasi di sini melakukan klasifikasi citra berdasarkan fitur yang telah dihasilkan pada layer yang pertama, layer ekstraksi fitur tadi. Nah, layer ini terdiri dari fully connected layer, dropout, dan softmax. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada arsitektur daripada CNN. Untuk arsitektur CNN tadi kan terbagi menjadi dua. Ada layer ekstraksi dan juga ada layer klasifikasi. Nah, layer ekstraksi tadi itu masuknya di sini. Di bagian sini convolutional plus ReLU, ada pooling juga. Nah, sedangkan layer klasifikasi itu ada di sini. Ada fully connected, softmax, dan juga ada dropout. Kemudian, nah di sini ada input layer, ada convolutional plus ReLU, ada pooling, dan juga ada fully connected. Nah, input layer itu lapisan ini tuh berguna untuk menyimpan pixel value daripada gambar yang diinput. Jadi misalnya ada gambar yang diinput di mana si gambar itu punya ukuran pixel misalnya 128x128, terus juga punya 3 warna, ada RGB, red, green, dan blue. Maka input yang akan masuk itu menjadi pixel array yang ukurannya itu menjadi 128x128x3 karena tadi warnanya ada 3. Nah, itu adalah fungsi input layer. Kemudian masuk yang kedua ada convolutional layer plus ReLU. Nah, convolutional layer ini adalah core daripada convolutional neural network, di mana lapisan ini menghasilkan gambar baru yang berisi fitur daripada gambar yang telah diinputkan. Jadi tadi udah nge-input gambar, dan nanti pada lapisan ini akan dihasilkan gambar baru. Nah, proses yang terjadi pada lapisan ini adalah konvolusi pengaplikasian filter pada gambar. Filter yang diaplikasikan tersebut kayak berupa matriks 1x1, 3x3, atau 5x5. Dan proses konvolusi ini menghasilkan fitur map yang kemudian akan dipergunakan pada aktivasi layer. Nah, lapisan konvolusional itu akan menentukan output daripada neuron yang terhubung melalui perhitungan produk skalar antara bobot dengan wilayah yang terhubung ke volume input. Kemudian kalau ReLU, kenapa ada ReLU di sini? Tujuannya untuk menerapkan fungsi aktivasi tadi, seperti kayak sigmoid ke output aktivasi yang dihasilkan oleh lapisan sebelumnya. Jadi ReLU itu untuk menerapkan fungsi aktivasinya. Yang ketiga ada pooling layer. Pooling layer ini poolingnya itu sendiri merupakan proses mengurangi ukuran atau resolusi pada gambar, tapi tetap mempertahankan informasi penting pada gambar tersebut. Terus pooling layer ini kemudian hanya akan melakukan downsampling, kayak mengecilkan ukurannya aja sepanjang dimensi spasial dari input yang diberikan itu. Jadi pooling ini cuma mengurangi ukuran daripada gambarnya. Nah,
Selanjutnya yang keempat ada fully connected layer. Nah, di fully connected layer ini sepenuhnya kemudian akan melakukan tugas yang sama seperti yang ditemukan di ANN standar dan berupaya menghasilkan skor kelas dari aktivasi yang akan digunakan untuk klasifikasi. Jadi di fully connected ini akan arsitekturnya itu mirip-mirip dengan ANN cara kerjanya itu. Jadi nanti akan keluar klasifikasinya, ini termasuk kelas apa, ini termasuk kelas apa. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan daripada CNN. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama memiliki kemampuan untuk menghasilkan fitur yang relevan dengan input citra yang diberikan. Kemudian, yang kedua memiliki kemampuan berbagi bobot, sehingga dapat menghemat waktu dan memori untuk komputasi. Dapat melakukan aktivasi klasifikasi, segmentasi, perbaikan citra, dan transfer learning. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan lebih diterapkan pada data supervised dan data augmentasi. Yang kelima, memiliki kemampuan fitur learning yang lebih baik dibandingkan dengan metode deep learning lainnya. Sedangkan untuk kekurangan dari CNN sendiri, ia membutuhkan banyak data yang dilatih. Kemudian butuh waktu yang cukup lama dalam melakukan proses training. Dan kekurangan yang terakhir adalah overfitting, yaitu keadaan di mana si model berusaha untuk mempelajari seluruh detail termasuk noise yang ada dalam data dan berusaha untuk mengikutsertakan semua data point ke dalam garis. Nah, masuk ke bagian yang ketiga. Di sini ada contoh penerapan CNN pada Python. Nah, di sini merupakan contoh sederhana kode daripada Python. Yang pertama di sini ada input pip install TensorFlow MNIST, yaitu menginstal modul TensorFlow NumPy MNIST, di mana hal ini itu dilakukan karena kode yang digunakan di sini itu menggunakan keras. Nah, pada modul TensorFlow keras itu udah satu bundle dengan TensorFlow-nya. Si kerasnya ini ada di TensorFlow, jadi kita nggak perlu menginstal keras lagi secara terpisah karena udah ada di TensorFlow. Nah, MNIST sendiri adalah dataset yang terdiri dari puluhan ribu image dari angka yang ditulis tangan. Jadi MNIST ini gambar-gambar daripada angka yang ditulis tangan. Nah, kemudian ada di bagian import NumPy sampai reshape. Di sini itu merupakan bagian daripada persiapan data. Nah, yang pertama sebelumnya di sini ada nge-import sequential, con 2D, max polling. Nah, ini diimport karena hal ini digunakan pada kode di sini. Nah, ada normalisasi image. Nah, jadi sebelum melanjutkan ke step selanjutnya, si nilai pixel daripada input itu, inputnya itu kan berupa gambar. Nah, nilai pixel yang ada pada gambar itu harus dinormalkan dulu. Dari 0,255 itu dinormalkan ke 0,5,0,5. Hal ini itu dilakukan kenapa? Karena untuk memudahkan dalam proses training. Karena biasanya juga menggunakan nilai yang lebih kecil dan terpusat itu akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada reshape the image. Jadi, kenapa dilakukan reshape, menggambar ulang? Karena keras itu memerlukan dimensi 3. Sedangkan di MNIST itu dia 2 dimensi. Maka diperlukan reshape gambar untuk dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Nah, pembentukan ulangnya itu misal dari 28,28 ke 28,28,1. Nah, di sini ada di bagian new filter sampai build the model, ini membangun model. New filters, filter size dan juga pool size di sini ini merupakan variabel yang digunakan untuk mengatur hyperparameter dari CNN yang digunakan. Kemudian di build the model, di sini ada convolutional 2D
Ini merupakan layar pertama dari sequential model, apapun harus menentukan input shape. Jadi hal ini tuh dilakukan pada convolutional 2D. Setelah input ditentukan, si keras ini akan secara otomatis menyimpulkan bentuk input daripada layer selanjutnya. Kemudian ada di sini DEN 10, activation softmax. Nah, maksudnya di sini outputnya itu punya 10 node, di mana satu node untuk setiap kelas. Lanjut ke bagian compile the model, menyusun model. Nah, di sini ada Adam. Adam di sini itu dilakukan pengoptimalan yang berbasis Adam. Kemudian ada loss categorical close entropy. Jadi di keras itu ada dua, ada binary close entropy yang terdiri dari dua kelas, dan ada juga categorical close entropy. Karena di sini menggunakan layer outputnya berupa softmax, maka digunakan fungsi kerugian close entropy. Karena lebih dari dua kelas, maka digunakanlah categorical close entropy. Selanjutnya di sini ada matriks akurasi. Kenapa akurasi? Karena kode ini hanya membahas masalah klasifikasi, maka nanti yang keluar hanya metrik akurasinya saja. Lanjut ke bagian trainingnya. Di sini ada training, yaitu melatih gambar dan label, di mana masing-masing dikenal sebagai X dan Y. Gambarnya sebagai X, labelnya sebagai Y. Kemudian ada epoch, yaitu iterasi di seluruh kumpulan data yang akan ditrain, di mana epochnya itu sebanyak 2 kali. Kemudian ada validation data. Data uji ini digunakan selama training untuk mengukur performa jaringan secara berkala terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian ada juga save the model to disk. Ini tuh dilakukan agar kita dapat memuatnya kembali sewaktu-waktu. Jadi kalau kita mau memuatnya kembali, itu tinggal panggil ini. Nah, kemudian di sini juga ada ngeprediksi 5 gambar pertama. Nah, menggunakan model terlatih untuk membuat prediksi, yaitu dengan meneruskan array input ke predict dan mengembalikan array output. Karena output dari kode itu tadi adalah 10, karena kan tadi softmax jadi 10, maka digunakanlah np.rrgmax untuk mengubahnya menjadi digit aktual. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.